Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid At-Taqwa, Komplek Parakan Mas Arca-Manik Bandung, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama 1476 AM Tarbiyah Sunnah Channel dan juga melalui media yang lain dari Tarbiyah Sunnah, yaitu melalui Facebook, Instagram, ataupun YouTube dan yang lainnya. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan melanjutkan kembali di antara adab-adab berdoa yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Yaitu kita masuk kepada adab yang ke-17, idharul iftiqari wal maskanati wal faqati lillahi ta'ala. Yaitu menampakkan rasa butuh dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa hadha mimma yu'inu 'ala al-ijabati ay yash'ura al-insanu bi annahu la hawla lahu wa la quwwata wa la qudrata lahu 'ala jalbi naf'in aw daf'i dhurrin illa billahi ta'ala. Wa annahu in wakalahu Allah Ta'ala ila nafsi dhalla wa ghawa wa lam yaqdir ala syai'in la min amri dunya mahma kana haqira wa la min amri al-akhirah. Adab yang seperti ini, yaitu menampakkan rasa butuh dan ketergantungan kepada Allah, merupakan satu di antara perkara yang dapat membantu pengabulan doa, di mana seseorang itu menghadirkan di dalam hatinya perasaan bahwasanya tidak ada daya dan upaya sedikit pun bagi dirinya dan kemampuan, dan tidak ada satupun kemampuan bagi dirinya dalam baik meraih manfaat atau menolak mudarat kecuali melalui pertolongan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya bila di dalam kenyataannya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan semua itu kepada dirinya saja, maka tentu hasil yang ada adalah kesesatan dan penyimpangan. Artinya tidak akan beres urusan orang tersebut bila Allah Subhanahu wa taala itu tidak menolong dirinya. Allah biarkan orang tersebut mengurus dirinya sendiri. Maka ini tidak akan tuntas urusannya. Dan tentu
dia tidak akan berkuasa atau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusnya tersebut. Baik dalam perkara dunia, walaupun dia dalam keadaan sangat butuh saat itu, apalagi dalam urusan akhirat. Maka hendaklah seorang hamba itu atau seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala, berhenti di pintu Allah, ya, yang maha melindungi, dalam keadaan dalilan munkasiran muqiran bi dha'fihi wa hajati ila rabbih wa dhillihi baina yadayhi, dalam keadaan dia menghinakan dirinya, mengakui akan kelemahan dirinya, dan menampakkan rasa butuhnya kepada Rabb-nya dan kehinaan dirinya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Yankusur ra'sahu wa yarfa' yadayhi yas'ali maulahu subhanahu wa ila taji'u ilayhi fi amrih fahuwa al-'abdu wallahu ar-rabbu amalikul mulk dul a'zam wal jalal alladhi la yu'jihu syai' wa huwal ghani an ibadi wa huwal fuqara ilayhi rabbul ardi was sama'i subhanahu wa ta'ala la takhfa alayhi khafiyatun fa in syi'ara hadhihi al-ma'ani lam yakad du'ahu yurad. Selanjutnya sang hamba tadi menundukkan kepalanya, mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah Maulahu Subhanah, memohon perlindungan kepadanya dalam semua urusannya, karena dia merasa dia hamba, sedangkan Allah adalah Rabb, penguasa segala sesuatu, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, yang tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kaya dan tidak merasa butuh sedikit pun kepada hamba-hambanya. Namun sebaliknya hamba-hambanya lah yang fakir, yang membutuhkan Allah Rabbul ardi was sama, Rabbnya bumi dan langit Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak ada satupun yang tersembunyi bagi dirinya. Kesimpulannya bahwasanya bila seseorang, ya, hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang seperti ini, hati yang menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, hati yang menampakkan dirinya begitu hina dan rendah di hadapan Rabb Jalla wa'ala, Rabbus sama'i wal ardi, maka lam yakad du'ahu yurad, hampir-hampir doa dari hati orang yang seperti ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan pada hakikatnya inilah intisari ibadah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah, maka ini hakikatnya. Itu tatkala seseorang, ya, seorang hamba dengan hatinya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu mestinya ada di dalam setiap detik dan tarikan nafas dari seorang hamba dalam hidupnya di dunia. Kita pindah kepada adab yang berikutnya. Al-adabus samina asyara, adab yang ke-18. Ad-du'a'u bil jawami' wal ma'surat. Berdoa dengan menggunakan, ya, kalimat-kalimat yang ringkas yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang datang dari Nabi SAW, fahiya kalimatun istama'a fi khair dunya wal akhirah. Ya, karena kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang datang dari Nabi SAW itu, ya, mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW telah bersabda, ya, kana yastahibbu al-jawami' min ad-du'a wa yad'u ma siwa dzalika. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan bahwasanya sangat menyukai,
Ya, al-jawami' minad doa, yaitu doa yang ringkas, ya, namun padat dan luas maknanya. Itu sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggalkan ya bentuk-bentuk doa yang selain itu. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ucapan yang paling ijma', yang paling komprehensif, ya, dan yang paling besar barokahnya adalah apa yang datang penjelasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa ma'aksuru fis sana'i kutubis sunnah, dan itu tentu telah banyak penjelasannya bagaimana bentuk-bentuk doa itu di dalam ya kitab-kitab sunnah. Ya, banyak sekali. Ya, dan hampir doa itu ya, bunyi lafadznya didominasi dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun juga ada dalam Al-Quranul Karim, ya, doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, para Nabi membaca. Ya. Misalnya contohnya, ya, doa yang dibaca Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Dan banyak doa-doa yang lain. Ya. Kesimpulannya bahwasanya tidak ada lafaz doa yang paling terbaik dan paling besar barokahnya, ya, selain dari apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berusahalah kita untuk mulai mengumpulkan hafalan-hafalan kita dari doa-doa yang datang dari Nabi tersebut sedikit demi sedikit. Ya. Ya, kita sudah berlalu dari hadapan kita kan beberapa contoh doa mau masuk masjid, keluar masjid, doa kemudian mungkin berpakaian, doa melepas pakaian, doa makan, dan adab makan gitu kan, doa selesai makan dan seterusnya. Ya. Dan banyak apa yang telah datang pada Rasulullah SAW itu disampaikan oleh beliau. Dan ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 21 itu telah menegaskan bahwasanya pada diri Rasulullah SAW itu telah ada teladan yang terbaik. Qad kana lakum uswatun hasanatun, ya, telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang terbaik buat kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang terbaik buat kalian bagi mereka yang beriman kepada Allah hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kaitkan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir dan sifat seorang mukmin yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mereka akan mewujudkan keteladanan Rasulullah SAW di dalam semua sendi-sendi kehidupan mereka, termasuk doa-doa yang mereka baca, zikir-zikir yang mereka baca, dalam apa yang semua datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah itu kan manusia yang hidup, melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh hampir seluruh umatnya, makan, minum, berpakaian, keluar dari rumah, masuk rumah, gitu kan? Maka aktivitas beliau adalah aktivitas kehidupan. Dan itu pasti bisa dicontoh oleh umatnya. Tinggal di copy paste, tinggal dipelajari, hafalkan, amalkan. Dan itu sudah sangat lengkap. Ya, sudah sangat lengkap. Dari sini, ikhwas sekalian,
bila kita mendapatkan atau ada seseorang menyampaikan baca zikir anu sekian kali untuk mendapatkan keutamaan ini dan itu segala macam, maka sikap kita yang pertama kalau kita lakukan adalah apa? Cari dulu penjelasannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pasti ada. Karena beliau adalah teladan kehidupan yang dibutuhkan oleh kita pada semua keadaan kita, itu pasti ada. Maka apa? Dahulukan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pindah kita kepada adab berikutnya. Al-adabu tasi'a asyara, adab yang ke-19. Al-iktsaru min su'alillahil afiyata. Memperbanyak permohonan afiat, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga dan paling layak untuk seorang hamba bersyukur kepada Allah atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala mengalahkan apa? Afiat. Afiat ini bisa makna penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man afahu Allah fi dunya wal akhirah faqad hazal khair kullahu. Maka barang siapa yang diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya, maka sungguh dia telah mendapatkan seluruh kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aksir du'a bil afiyah." Perbanyaklah doa dengan permintaan afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata kepada Abbas, paman beliau, "Ya Abbas, ya amma Rasulullah." Ya, wahai Abbas, wahai pamannya Rasul SAW. "Salillal afiyata fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Allah afiah fid dunya wal akhirah. Ya, kesejahteraan, keselamatan, perlindungan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk kita memperbanyak afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita minta keselamatan, kesejahteraan, perlindungan kepada dunia dan akhirat. Maka ini yang mesti harus kita masukkan dalam hampir banyak seluruh doa-doa kita. Dengan doa Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirat. Dan Masya Allah, Rasulullah telah ajarkan itu bagian dari zikir pagi dan petang. Masuk dalam zikir pagi dan petang. Cuma kalau hanya pagi dan petang saja, sudah banyak atau masih dikit? Masih dikit. Baru 2 kali. Lebih banyak makan obat 3 kali. Ya kan? Berarti sudah mulai kita masukkan sekarang. Perbanyak doa-doa kita untuk dengan lafaz tadi, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Ini termasuk yang sering terlewat dari kita karena kita mungkin kebanyakan kita belum paham untuk memperbanyak doa dengan lafaz permintaan afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pindah kita kepada adab yang ke-20. Al-adabul ishruna al-akhdhu bil asbabil ijabah. Mencari sebab-sebab terkabulnya doa. Mengusahakan sebab-sebab terkabulnya doa. Di antaranya at-tawassul bi asma'illah wa sifatih. Itu kita bertawassul, mengambil perantara dalam doa kita melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah tu memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang terindah, yang terbaik, yang terbagus, yang terpuji. Maka minta kepada Allah
melalui nama-nama Allah tersebut. Atau ya, sebab yang lain yang bisa dilakukan agar doa terkabul adalah apa? Taqdimu amalin salihin yatawassalu bihi al-mar'u. Itu apa? Mendahulukan, menghadirkan amal-amal soleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba untuk dia bertawassul dalam doanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani aminu rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya. Surah Ali Imran 193, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar ya seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan agar beriman kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Nah, ini bertawasul dengan amal soleh berupa apa? Keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amal soleh. Lalu kemudian apa? Mulai berdoa dengan meminta apa yang diminta. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, dan seterusnya. Nah, ini dalil bahwasanya bertawasul dengan amal soleh dari ayat Al-Qur'anul Karim. Adapun dari hadis Nabi SAW, ya sebuah hadis yang sangat populer di kita, yang sudah sampai kepada kita, ya kisah tentang apa? 3 orang yang apa? Terkurung di dalam gua. Mereka bertawasul minta kepada Allah agar diselamatkan dari gua tersebut dengan amal soleh mereka masing-masing yang mereka merasa itu yang paling ikhlas. Itu yang paling ikhlas. Ya. Yang pertama adalah menghindari zina. Yang kedua, memenuhi amanah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Bisa nggak kita lakukan di zaman sekarang? Bisa. Berbakti pada orang tua jelas. Amanah jelas. Bisa. Dan hampir rata-rata kita dikelilingi dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus amanah, kan begitu. Menghindari zina bisa. Godaan-godaan berzina besar di zaman sekarang. Baik zina yang sifatnya pengantar zina ataupun zina yang sesungguhnya. Itu terbuka pada hari ini. Ya. Maka ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh bertawasul dalam doa kita dengan amalan-amalan tersebut. Ya. Boleh enggak bertawasul kepada Allah karena telah berbakti kepada suami? Boleh enggak? Boleh. Ya Allah, saya telah berbakti kepada suami saya dengan ikhlas, ya Allah, karenamu ya Allah, maka sembuhkanlah penyakit saya, mudahkanlah urusan saya. Jadikan anak saya ya anak-anak yang soleh. Begitu. Jadikan amal saya amal yang kau terima. Jadikan sholat saya tambah khusyuk. Jadikan saya mudah bersedekah. Boleh. Ya, seperti itu. Kalau ternyata semuanya ya, amalannya banyak dan dirasa bagus-bagus, ikhlas semua. Nah, banyakin aja nyebutnya, ya Allah, saya udah sedekah, ya Allah. Saya udah bakti sama suami, udah bakti sama orang tua, udah mengurus anak dengan baik, sudah bersedekah, ya Allah. Maka bila semua amalan tersebut ikhlas karenamu, ya Allah, maka masukkanlah aku ke surgamu, ya Allah. Begitu. Ya. Yang ketiga, bisa seseorang itu bertawasul melalui doa orang yang soleh. Ya, boleh. Dan riwayat Muslim disebutkan ada seseorang yang masuk ke dalam khutbah Jumat di saat Rasulullah sedang berdiri memberikan khutbah. Ya, lalu kemudian orang tersebut
menyampaikan bahwasanya sekarang ini telah terjadi kemarau yang panjang. Ya, banyak tanaman-tanaman yang sudah hancur, sudah kering segala macam. Fada'ullah. Ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah pun langsung berdoa sambil mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba langsung apa? Mendung dan langsung hujan saat itu. Ya, sampai khutbahnya beres, hujan itu masih tetap ada, dan di saat masih berkhutbah, air hujan itu menggelantung di jenggotnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hujan itu berlangsung sampai seminggu. Rasul berkhutbah lagi. Kemudian datang lagi seseorang. Dalam riwayat disebutkan ya antara apakah orang yang sama atau orang yang berbeda. Tapi intinya sama. Minta lagi kepada Rasulullah SAW agar apa? Berdoa kepada Allah agar hujan ini diberikan yang di tempat yang bagus. Ya, dengan takaran yang pas gitu. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ya hawalaina wala alaina, ya Allah jadikan hujan ini hanya berada di pinggir-pinggir saja gitu. Rasulullah tidak minta agar Allah menghentikan hujan karena hujan itu barokah, diarahkan supaya ke tempat-tempat yang tidak membuat binasa kaum muslimin. Nah ini bertawasul. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika terjadi pacaklik, maka Umar bin Khattab datang kepada Abbas pamannya Rasul SAW untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar Allah menurunkan hujan. Umar tidak datang kepada kubur Rasul, gitu kan? Bertawasul kepada Rasul yang sudah wafat, tidak. Karena para sahabat tahu itu adalah kesyirikan. Ya. Dan sepertinya dari 3 tawasul ini ya yang sering kita lakukan 2 saja ya, memanggil asmaul husna Allah, insya Allah sering. Minta doakan kepada orang, itu pernah mungkin sering. Tapi bertawasul dengan amal soleh kayaknya nggak pede kita ya. Benarkah ini amalan kita yang terbaik? Mungkin nggak pede kita ya. Tapi tidak boleh. Kita merasa pernah ada satu amalan, kita rasa ini amalan yang kita banggakan di hadapan Allah begitu. Boleh. Tidak terlarang. Lagian kita menyampaikan itu di hadapan Allah kok, bukan di hadapan manusia. Ya enggak? Dan kita mengatakan, ya Allah jika, perkataan juga jika dalam riwayatnya. Ya Allah jika ya engkau mengetahui bahwasanya amalanku ini ikhlas karenamu ya Allah, maka kabulkan doaku. Seperti itu. Ya. Jadi tapi tetap ini termasuk yang jarang kita lakukan ya. Kalau memanggil asmaul husna sering ya, seperti kita mengucapkan Rabbana itu kan sudah asmaul husna itu. Ya, seperti di sini Rabbana faghfir lana. Rabbana ini asmaul husna. Dan itu pasti paling sering kita baca. Di antara yang lain asmaul husna, dan Rasulullah menyuruh untuk memperbanyak membaca itu apa? Dzul jalali wal ikram. Nah itu sudah berlalu di depan kita penjelasannya di pekan yang lalu. Ya dzal jalal wal ikram diperbanyak oleh kita dalam penyebutan asmaul husna. Adapun meminta doa kepada orang soleh ini boleh, tetapi ini tidak afdal sebenarnya. Buktinya, ya, para sahabat itu hampir tidak pernah meminta kepada Rasul SAW untuk agar Rasul mendoakan untuk dirinya secara pribadi. Riwayat tadi yang kita sebutkan khutbah Jumat itu untuk kepentingan umat. Kecuali hanya ada beberapa satu atau dua riwayat, ada seorang wanita, ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW agar berdoa kepada Allah agar kebutaannya dicabut Allah Subhanahu wa taala, ya, dan wanita agar penyakit ayahnya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi secara umum, apalagi sahabat-sahabat besar, kibarus sahabat itu tidak pernah datang kepada Nabi
ya request khusus minta kepada Nabi agar apa? Agar dimudahkan urusan-urusan dunia mereka secara pribadi. Enggak pernah mereka melakukan itu kepada Nabi SAW. Beda dengan kita. Dikit-dikit kalau ketemu Ustadz doakannya supaya saya mudah dapat jodoh. Ustadz doakannya supaya rumah saya cepat laku. Ustadz doakannya supaya penyakit saya sembuh. Gitu. Ya doakannya supaya ini. Kita seringkali mudah gitu untuk minta doa kepada manusia. Bila kita melihat apa yang terjadi pada para sahabat, itu merupakan pelajaran berharga buat kita. Untuk kepentingan pribadi kita, minta sajalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada manusia. Toh Allah tidak mensyaratkan kok bahwa kalau melalui doa orang soleh itu lebih afdol, lebih cepat pengabulannya. Tidak. Kalau Rasul kan ada pengkhususan ya. Seperti itu. Kita lihat Umar bin Khattab. Apakah Umar berdoa kepada Abbas? Dan Umar tahu kemudian Abbas, pamannya Rasulullah SAW, untuk kepentingan dirinya. Tidak. Umar datang kepada Abbas untuk kepentingan kaum muslimin. Dan perbuatannya sama seperti Rasulullah SAW melakukannya. Yaitu apa? Minta diturunkan hujan. Perbuatannya juga sama. Karena Umar melihat. Ya, realita yang ketika Rasulullah hidup, permintaannya adalah sama. Minta diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh perantara doa. Kita mungkin berpikir, mengapa Umar tidak lari ke sahabat yang lain? Ke Utsman, ke Ali. Kenapa mintanya ke Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya kan? Karena di sini tentu ada barokah hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sudah meninggal, tentu ini sudah tidak ada lagi ya hal yang seperti itu. Nah, kita di zaman sekarang kepada orang soleh, anggaplah mungkin seorang ulama atau seorang syekh atau seorang apa atau seorang ustadz segala macam. Dari sisi mana kita melihat bahwa dia ada sisi kebarokahannya segala macam. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini menjadi langkah yang lebih cepat untuk kemudian doa kita dikabulkan. Ini kan nggak bisa seperti itu. Kondisinya jauh berbeda. Ya. Nah, inilah makanya yang terbaik adalah ketika kita bertawasul, maka gunakan yang dua saja. Itu yang paling bagus. Menggunakan Asmaul Husna dan bertawasul melalui amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Adab yang berikutnya, adab yang ke-21, kita percepat saja ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan adab doa pada hari ini. Al-iktsaru min qawli ya dal jalal wal ikram, yaitu memperbanyak doa dengan mengucapkan dul jalali wal ikram. Ya, berarti belum pernah dibahas ya. Berkata Nabi SAW, alidhu bi ya dal jalal wal ikram. Ulangilah dalam doamu mengucapkan ya dal jalali wal ikram. Ya. Sebelum membaca hadis ini, saya dulu bertanya-tanya mengapa ketika doa kunut witir di bulan Ramadan, para imam-imam Masjid Al-Haramain itu kok sering mengucapkan ya dal jalal wal ikram dan doa mereka berulang-ulang. Oh, ternyata ada hadisnya ternyata. Allahu Akbar. Rasul menyuruh kita ketika kita berdoa, mengulang-ulang memanggil Asmaul Husna Allah dengan ya dal jalali wal ikram. Adab yang ke-22, al-adabus tsani wal ishrun ad-du'a bismillahil a'zam. Berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang paling agung. Ya, ini diantara sebab terkabulnya doa. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seseorang yang berdoa mengucapkan begini, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallaha al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan persaksianku bahwasanya engkau adalah Allah, zat yang Maha Esa,
tempat bergantung segala sesuatu, pemilik sifat yang sempurna. Karena as-samad, ya, as-samad itu sebagaimana Ibnu Abbas berkata, maknanya adalah alladzi kamula sifatuhu iftaqara ilaihi kullu makhluqin. As-samad itu artinya Allah pemilik sifat yang sempurna yang seluruh makhluk itu bergantung kepadanya. Itu artinya as-samad. Kalau kita kan mengartikan dalam terjemahan diartikan as-samad Allah tempat bergantung. Tambahkan satu lagi, yaitu Allah pemilik sifat yang sempurna yang bergantung kepadanya seluruh makhluknya, yang membutuhkan dirinya seluruh makhluknya. Itu arti as-samad. Engkau adalah al-ahad as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang setara denganmu ya Allah. Ya, dengannya. Ini merupakan bagian dari surat Al-Ikhlas. Ini kita baca ini. Kita muqaddimahi doa kita sebelum kita meminta. Allahumma ini as'aluka bi anni, ya. Ada lafaz yang lain, bi anni asyhadu annaka antallah. Karena aku bersaksi bahwa engkau adalah, bi anni asyhadu annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca itu dalam muqaddimah doa-doa kita. Maka ketika Nabi SAW mendengar ada seseorang berdoa dengan seperti itu, ya, Nabi pun bersabda, mengomentari perbuatan orang tadi, laqad sa'alallah bi ismihi al-a'zami alladhi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang tersebut telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, yang bila, ya, Allah diminta dengan menggunakan nama tersebut, maka permintaannya akan diberi. Bila dia berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Wasamiya sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah bismillahil azam ladzi idza su'ila bi utiya wa idza du'iya bi ajab. Ya, orang itu membaca doa, ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, dengan persaksianku bahwasanya seluruh pujian itu hanya milikmu, yang tidak ada satupun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ya, tidak ada sekutu bagimu dalam hal itu. Engkau ada Al-Mannan, zat yang maha dermawan, maha pemberi, badi'us samawati wal ardi, yang mengadakan, yang menciptakan langit dan bumi, pemilik kemuliaan dan kedermawanan pemilik kemuliaan dan kedermawanan, dzul jalali wal ikram. Maka Nabi berkata tentang orang itu, sungguh orang itu telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, yang bila seseorang meminta kepada Allah dengan nama tersebut, permintaannya akan diberi. Bila dia berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, doanya akan dikabulkan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ismullahil a'zami fi hatainil ayataini, nama Allah yang paling agung itu berada pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu ar-rahman rahim. Ya. Dan sesembahan kalian adalah sembahan yang satu yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa Fatihatu surati Ali Imran, ya. Dan awal ayat pembuka pada surat Ali Imran. Kira-kira apa itu? Apa pembuka surat Ali Imran? Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di situ, ya, Rasulullah SAW mengarahkan bahwasanya kalimat yang paling agung dapatan beliau adalah apa? Ya, kalimatut tauhid. Juga sebagian ulama menyebutkan al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Ini dengan beberapa lafaz.
Intinya ya, berdoa kepada Allah dengan memilih nama-nama Allah yang agung, mana saja boleh kita pilih atau kita gabungkan semua juga boleh. Ya, juga boleh. Tetapi dari beberapa riwayat yang ana pahami, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama yang paling agung, ternyata itu ya bermuaranya pada satu nama, yaitu apa? Allah itu sendiri. Karena lafaz Allah adalah lafaz yang seorang hamba itu menggantungkan seluruh uluhiyah dan ubudiyahnya hanya kepada nama tersebut, Allah. Maka dari sana ya difahami bahwa nama Allah yang paling agung yaitu Allah itu sendiri. Allah. Dan lafaz Allah mengandung uluhiyah, berarti Allah Al-Ahad. Allah Al-Ahad. Dan bila kita ingin menepati apa yang kemudian Rasulullah sebutkan, ya tinggal kita ikuti orang yang Rasulullah berdoa, mendengar orang yang berdoa dengan nama tersebut. Kita ikuti. Ya, kita baca. Karena Rasulullah telah menetapkan dia telah meminta kepada nama Allah yang paling agung. Nah, kita baca. Ya, di sini Rasulullah menyebutkan nama Allah yang paling agung pada kedua ayat ini. Wa ilakum ila huwadillah ila iluhu rahman. Berarti ada Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Kita panggil ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baru kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kita kemudian minta kepada apa? Kepada Allah apa yang kita minta. Setelah kita memuji Allah, bersalawat kepada Rasul, maka mintalah apa yang kemudian kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan usaha-usaha dan adab-adab seorang muslim agar doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwah sekalian, ternyata dalam berdoa itu seseorang membutuhkan apa yang disebut dengan nama apa? Kesabaran dalam minta. Jangan langsung to the point kepada Allah. Pujilah Allah dulu. Bersalawatlah kepada Rasul. Memuji Allah tentu dengan pujian yang jujur. Memohonkan doa kepada Allah, memberikan salat kepada Rasul dengan jujur. Dan kita tahu ya sekalian, bila dalam doa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, selain itu merupakan muqaddimah, mudah dikabulkannya doa kita, agar doa kita mudah dikabulkan, maka itu juga merupakan satu paket yang kita kerjakan, melahirkan apa? Salawatnya Allah kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Mana salawatnya Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Orang mukmin diperintah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Katsir menukilkan riwayat dari Abul Aliyah seorang tabi'in bahwa mana salawatnya Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulnya SAW adalah apa? Allah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mana salawatnya malaikat Rasul Allah SAW adalah memintakan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ke-23, al-ilhah fi du'a
wa talabul katsir minallah. Merintih atau memelas ketika berdoa dan minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyuksir fa innama yas'alu rabbahu." Jika salah seorang dari kalian itu berdoa, maka banyakin mintanya kepada Allah. Karena sesungguhnya saat itu dia sedang meminta kepada Rabb. Maksudnya apa? Yang Maha Kaya, yang Maha mendengar doa, yang Maha Pemurah, yang memberikan apa yang diminta, maka perbanyak. Sambil memelas memintanya. Seakan-akan ya, orang itu berkata, la abrahal baba hatta tastajibali. Ya. Aku tidak akan beranjak dari pintu ini sampai engkau ya Allah mengabulkan doaku. Terus gitu dia minta. Wa kadzalika yas'alu a'dhamma istati. Demikian pula dia meminta yang paling besar semampu yang bisa dia lakukan. Fa innallaha malikun karim. Karena Allah itu Maha berkuasa dan Maha dermawan. La yata'adhamu syai'un a'dhaw. Tidak ada yang besar bagi Allah untuk memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Enggak ada yang berat bagi Allah itu. Minta sebanyak-banyaknya. Ya, minta sebanyak-banyaknya. Ya Allah. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa, walaupun kita sudah sebutkan tadi, adab diantaranya pakai yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu belum hafal, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa yang kita paham. Minta sebanyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang-kadang kita ini belum terlatih untuk doa lama-lama gitu. Pakai doa, Allahumma Rabbana arbighfir wa liyarhamka wa saghir. Rabbana atina fil hasanah wa qina adzaban. Udah we. Paling hanya 10 detik selesai doa. Padahal yang kalau mau minta kepada Allah itu banyak yang diminta. Gitu kan? Ya Allah. Ya, itu kita mendoakan orang per orang kita kenal aja kan udah banyak tuh. Ya Allah, saya dengar orang itu sakit, sembuhkan ya Allah. Saya dengar orang itu belum menikah, nikahkan dia ya Allah. Saya dengar ya Allah orang itu kemudian apa? Ya butuh kerjaan, mudahkan dapat kerjaan. Ya Allah, orang itu kayaknya butuh ini, sembuhkan ya Allah. Berikan kemudahannya ya Allah. Ya Allah, orang tua saya dalam kuburnya, mudah-mudahan engkau berikan nikmat kuburnya. Doakan. Banyak yang baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seringkali ya tidak sabar dalam berdoa. Kenapa? Karena kita tidak merasa bahwa doa itu bagian dari ibadah yang kita harus nikmati. Seseorang kadang sudah mencapai pada situasi dia menikmati salat sehingga dia betah berjam-jam enggak berjam-jam ya, berpuluh-puluh menit gitu berdiri dalam salat. Dia betah mungkin berlama-lama baca Quran karena dia menikmati baca Quran. Nah, mengapa sebagian orang itu cepat selesai dalam doanya? Karena dia belum menikmati doa sebagai bagian dari apa? Dari kenikmatan, bagian dari kebahagiaan. Saya pernah menyampaikan di dalam majelis ini juga perkataan seorang ulama besar yaitu Sufyan bin Uyainah, ulama tabi'ut tabi'in kalau saya nggak salah ingat. Ya, ketika menyebutkan dalam surat Maryam bagi perkataan Nabi Zakaria, ya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Robku, aku tidak pernah kecewa untuk meminta kepadamu ya Rob. Maka Sufyan Uyainah berkata, ya Allah, aku sudah berbahagia bisa berdoa kepadamu ya Allah, walaupun aku tahu doaku tidak engkau kabulkan. Bayangkan, perkataannya menggambarkan bagaimana Sufyan bin Uyainah betul-betul menikmati kelezatan doa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bagian dari apa? Upaya seorang hamba untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang ketika saat itu ketika dia berdialog kecuali hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, nikmati berjam-jam kalau perlu. Makanya ada ini mungkin kita min babil ikhbar ya, wa min tahaddus bi ni'mah. Suatu waktu ketika kita Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah suci, kita kadang-kadang bingung tuh lihat tuh orang kok doanya kok lama aman, kok nggak beres-beres gitu. Kita perasaan mah cepat gitu doa. Apa sih yang dia minta? Kadang kita bertanya-tanya. Oh ternyata ya kita kurang paham tentang ada berdoa untuk ketika kita doa itu minta yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kadang-kadang sebagian kita ini pengen cepat tuntas, ya, pengen cepat beres, tapi pengen dapat hasil yang banyak, gitu kan? Apa doanya? Doa sapu jagat doang. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Udah. Kalau begitu, apa faedahnya Nabi mengajarkan banyak doa? Kalau begitu, bagaimana kita menjalankan ya perintah Nabi untuk memperbanyak doa? Kalau yang kita hafal hanya doa sapu jagat tok. Cobalah hafalin doa sebanyak-banyaknya. Doa minta tambahkan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin yustajabu laha. Ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik ya wa faja'ati naqmatik ya. Dan seterusnya wa jami'i sakhatik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min nar. Allahumma qfini bi halalika an haramik wa aghni amman siwak. Banyak doa. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakka anta khairu man zakka anta waliyuha wa walaha. Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinik wa ya masal qasri qalbi ala ta'atik. Banyak doa. Hafalin doa-doa Nabi itu telan semua. Ya, baru dapat belajar di doa, hafalin. Jangan kita lewatin. Dikit-dikit kita bersabar ngambil doa. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Allahumma dini ahsanil akhlaq wa la yahdi li ahsanil anta wasrif an sayyi'ah wa la yasrif sayyi'ah illa anta. Minta itu agar Allah membaguskan akhlak kita. Allahumma hassin ya khuluqi kama hassanta khalqi. Banyakin doa. Ya. Allahumma inni as'aluka ya ladatan nadhi ila wajhil karim yaumal qiyamah. Minta agar kita bisa memandang wajah Allah pada hari kiamat. Banyakin doa. Awas sekalian, ini kenapa ana stressing dan ana tekankan? Karena termasuk yang belum banyak diwujudkan oleh kita apa? Betah doa lama-lama kepada Allah. Itu termasuk yang jarang kita wujudkan. Jarang. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Itu kan doa baru tuh yang baru kita dapatkan. Hafalin, masukin dalam doa kita menjadi sebuah kebiasaan. Terus gitu tiap dapat doa baru tambahin. Nanti dari hasil apa sudah dihafal, nggak kerasa ternyata kita sudah 1 jam berdoa kepada Allah. Ya, sambil ngangkat tangan, Rasul mengajarkan adab doanya, tangannya menghadapkan ke wajah. Kalau udah sangat butuh, angkat sampai ketiaknya kelihatan gitu kan. Ya Allahumma ya Rabbi ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan seterusnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah seperti itu, ya, itu betapa hati itu merasa nikmatnya luar biasa. Ketenangan itu akan terjadi pada jiwa kita. Karena Allah telah menjamin ya, alladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang tenang hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan benarlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah itu hati itu akan tentram. Doa itu membuat hati kita tentram.
Berdoa membuat hati kita tentram. Maka banyakin minta sama Allah. Terutama pada waktu-waktu yang mustajab doa. Ya, antara adzan dan iqomat. Itu sebelum qomat beres itu doa aja yang paling banyak tuh. Sampai qomat datang. Ya, kadang-kadang seorang itu saking asiknya dia berdoa. Udah qomat. Padahal belum. Masih minta 100 lagi gitu kan. Sehingga ada kejadian. Ini kisah menarik ya. Yang dikabarkan oleh seseorang yang sikoh kepada saya. Tentang ada seorang ustadz. Ya, ini saya dapat cerita dari ustadz lagi. Cerita seorang ustadz. Itu kan ketika sa'i dari sofa dan marwah. Itu kan di sofa itu ada jeda waktu kita berdoa. Ya, ketika kita naik ke sofa. Kemudian kita menghadap kiblat. Ya, kita mengucapkan zikir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha anta. Lupa lagi doanya. La ilaha illa anta lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta wahda. Ya. Sadaqa wa'ada wa jaza wa'ada dan seterusnya. Nah, setelah itu kan kita kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada seorang ustadz. Ya. Itu saking khusyuknya dan banyak dia berdoa, itu lama gitu. Sampai jamaahnya ya teh, aduh, nih ustadz ini lama-lama amat doa teh. Yang lain selesai, ya umroh itu tawaf sampai sa'i itu selesainya 1,5 jam sampai 2 jam, itu bisa 3 jam baru selesai. Karena apa? Si ustadznya ini berdoa ketika di sofa dan mawar itu sangat lama. Ini luar biasa. Mengapa jamaahnya keke? Karena jamaahnya nggak terlatih untuk memperbanyak doa. Kalau selama ini terlatih di Indonesianya itu betah berlama-lama doa, apalagi ketika berada di tempat yang penuh barokah di Masjidil Haram, pasti akan lebih syahdu gitu kan. Maka otomatis lah ingin lebih lama di situ. Nah, mengapa jamaahnya keki? Karena tidak terbiasa. Waktu Indonesianya doanya itu banyak. Karena lama itu kan karena banyak. Kalau sedikit ya beresnya cepat. Maka berlatihlah kita. Ya, kalau Allah berikan kesempatan, ya Allah mudahkan kita berangkat ke tanah suci atau berangkat lagi ke tanah suci. Kita sudah terlatih untuk berbanyak doa. Apalagi kok musim haji itu wukuf. Ya, di antara amalan yang disunahkan ketika haji pada hari Arafah itu kan berangkat dari Muzdalifah paginya itu, ya. Berangkat dari Mina, subuh dari Mina, itu kan ke Arafah kan jalan kaki ya. Itu sampai kan siang hari. Setelah kemudian sholat duhur dan asar diringkas di qasar 22. Tidak ada amalan kecuali berdoa dari siang sampai sore. Kemudian habis maghrib, setelah sholat di jamak maghrib isya baru ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Berapa jam dari pada zuhur sampai maghrib? Minimal 5 jam. Kuat nggak kita berdoa terus? Doa. Kan udah nggak ada sholat, sudah di jamak. Nggak akan kuat. Kuatnya ku tidur paling. Ya masuk ke tenda tidur di Arafah teh. Ya nganlun sare itu teh. Padahal itu tempat yang mustajab doa itu. Sayang kita sia-siakan dengan tidur. Alhamdulillah. Semoga Allah lindungi dan berikan kekuatan ya kepada orang-orang yang berangkat haji. Ingat ikhwas sekalian, setiap ibadah itu membutuhkan apa? Membutuhkan latihan-latihan.
Kita bita khusyuk itu butuh latihan untuk sampai kepada tingkatan khusyuk. Kita butuh berjam-jam, itu latihannya itu kan sekian menit dulu, sekian menit gitu. Coba misalnya baca Quran. Kuat berapa lama sih kita baca Quran? Itu orang sampai kuat 1 jam, 2 jam. Wallahi ikhwas sekalian. Ya, saya pernah melihat ada orang Afrika. Dia duduk aja nggak bergerak baca Quran. 1 jam. Sampai mendekati waktu sholat. Hanya baca Quran tuh. Lebih 1 jam lebih. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah. Ini orang kok kuat banget gitu baca Qurannya lama. Kita paling kan udah langsung nundutan gitu ya. Gitu. Imma Qurannya dulu ditutup atau mata yang dulu ditutup gitu. Kuat. Jadi itu nggak mungkin kalau sebelumnya dia tidak latihan dulu. Sudah terbiasa hanya kuat. Lama-lama baca Quran, Allah Akbar. Kita iri dengan orang-orang yang bisa seperti itu. Iri. Kuat lama berjam-jam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti ada latihan-latihan sebelumnya. Nah, kita latih sekarang di antaranya ya mungkin memperbanyak doa dengan kita berlama-lama baca doa. Coba tes. Kita doa paling lama berapa menit? Tes aja, lihat jam. Kalau ada jam di tangan sambil lihat jam. Tes bisa nggak 5 menit? Ternyata pas 2 menit udah beak. Nah, deui. udah habis, udah kehabisan ide gitu kan. Minta apa lagi? Itu udah akhirnya apa? Akhirnya supaya banyak diurut lagi dari awal. Tadi udah minta anu. Oh, ada yang kurang. Diurut lagi gitu. Kenapa itu terjadi? Karena tidak biasa menghafal hadis. Doa-doa itu yang ada di Nabi itu dilewatkan. Gak merasa perlu untuk dihafal. Masalahnya di situ. Cukuplah satu doa udah mewakili segalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah tadi gitu kan. Masalahnya di situ. Kita nggak ada keinginan kuat untuk menghafal dan menambah doa-doa. Setiap ada yang baru, cek apalin. Latihannya apa? Mulai doa diselipin. Mulai nggak hafal, lihat lagi dulu. Doa, ya Allah. Sambil lihat, sambil nyontek aja. Rabbana, ya Allah. Terus diulang, insya Allah 2 hari, 3 hari nempel di otak. Akhirnya 1 doa nambah. Berikut terus begitu. Insya Allah Ta'ala Allah akan berikan kemudahan. Ya. Adab yang ke-24, adab berikutnya adalah ayas alal insanu rabbahu li amri dunia wal akhirah. Seorang hamba itu meminta kepada Rabbnya kebaikan dalam perkara dunia dan akhirat. Ya. Jadi tidak masalah bila kita berdoa kepada Allah itu untuk urusan dunia. Karena kadang-kadang ada orang berpikir, masa minta Allah untuk urusan dunia, minta semua itu urusan surga. Nah, itu enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Karena intinya Allah itu zat yang paling senang kalau diminta. Kalau enggak diminta Allah justru marah. Ya, kata Nabi SAW, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah justru murka kepada dirinya. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syalbani dalam sahih ya, Jami' at-Tirmidzi. Begitu. Urusan dunia pun kita minta. Ya. Sampai-sampai ada sebuah asar yang saya dapatkan dahulu sekali dan saya lupa dan merujukannya apa. Ada seorang syekh melihat ada seorang pemuda begitu habis sholat dia langsung pulang. Atau dalam masa dia beribadah itu dia langsung pulang. Dia enggak doa-doa ajan gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipanggil oleh syekh dan mengabarkan, sesungguhnya aku bahkan ketika aku nggak punya garam di rumah, aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak punya garam di rumah, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa. Padahal bagi kita mungkin kok minta kepada Allah minta garam sih? Itu kalau garamnya minta 1 gunung ya nggak apa-apa, kan bisa dijual gitu ya. Untuk keperluan rumah. Sangat sepele. Tapi disitulah ya. Seorang yang minta apapun kepada Allah menampakkan betapa dia sempurna kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semakin dia minta, semakin tampak ketergantungannya kepada Allah. Dan itu adab yang paling terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Yang ke-25, kita percepat saja ya. Tahari awqatil ijabati wa amakinil fadilati. Mencari waktu dan tempat yang utama. Ya. Seperti misalnya soal waktu, yaitu antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Ya, karena Nabi bersabda, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad, ya, hadis surat Abu Dawud. Wa fi shalah, juga dalam salat. Ya, salat itu adalah ya, di antaranya waktu ketika sujud. Ketika sujud setelah kita membaca doa ya wirid ketika sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhanakallahumma rabbana hamdika allahumma ighfirli, ya, kita anggap sudah selesai, kita boleh minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sujud adalah waktu yang sangat jarak yang sangat dekat seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Aqrabu ma yakul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru fi ad-du'a. Jarak yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud tersebut, kata Nabi SAW, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Wa inda akhirin nahar wa inda iftaris shaim, ya, ketika di penghujung siang, maksudnya ketika sore. Ya, ketika sore. Terutama sore di hari Jumat. Karena kata Nabi SAW bahwa pada hari Jumat itu, ya, lillahi sa'atun, Allah itu memiliki satu waktu yang seorang yang berdoa kepada di waktu itu tidak akan ditolak doanya. Dan ulama berbeda pendapat, ada menyatakan itu ketika khotib duduk di antara 2 khutbah, ada menyatakan habis asar, dan ini yang paling kuat sebagai disampaikan oleh Al-Hafidz Asqalani dalam Fathul Bari. Wa inda iftaris shaim, dan ketika berbuka puasa. Ya kan, sebelum ini kan Masya Allah ya, habis adzan, sebelum qomat, dan ketika berbuka, itu berkumpul dua waktu dikabulkannya doa. Maka perbanyak doa itu habis berbuka gitu, diangkat doa. Gitu kan. Kalau sebelum qomat tentunya. Seperti itu. Bagi ibu-ibu yang nggak diburu qomat, bisa sholatnya di rumah, itu banyakin doa. Ketika berbuka. Dan doanya masing-masing. Kemudian waktu yang berikutnya adalah wajawfil laili al-akhir, di penghujung malam terakhir, terutama di sepertiga malam terakhir, ya, karena Nabi bersabda bahwasanya di waktu itu ada Rabb kita turun ke langit dunia, lalu berkata, siapa yang minta kepadaku akan aku beri, yang berdoa kepadaku akan aku jabah, dan yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Ya, yanzilu rabbuna ila samai dunia hina yabqasul akhir al-akhir, hina yabqasul lail al-akhir. Ya, fayaqul may yas'aluni la utiyahu wa may yad'un la ujibahu wa may yaghfir la aghfir lahu. Ya, hadis riwayat Muslim sahih. Wa sa'atu lati fi yaumil jum'ah, dan saat waktu-waktu hari Jumat, itu pada asar ya. Kemudian wa ayyami Ramadan, hari-hari bulan Ramadan, pagi dan malamnya, siang dan malamnya waktu Ramadan itu waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. Maka bagaimana bila seseorang berdoa di sepertiga malam terakhir, di malam Lailatul Qadar, ya, ketika sujud, mengumpulkan semua, ya kan, semua ya pendorong terkabulnya doa, ya kan, luar biasa itu. Wa asyri Dzulhijjah, dan 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu adalah amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal tersebut, termasuk doa. Wa yaumu Arafah, hari Arafah sudah kita bahas tadi. Wa fil hajj, pada musim haji. Wa indal Ka'bah, dan ketika berada di sisi Ka'bah, dan yang lainnya dari asar-asar yang ada tentang masalah itu. Adab yang ke-26 adalah ada mesti ijabah, tidak tergesa-gesa minta dikabulkan doa. Ya, seperti seorang berkata, ya, Rasul mengatakan yustajabu li ahdikum malam yu'ajjil.
doa salah seorang dari kalian itu mesti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak tergesa-gesa dengan mengatakan qad da'autu falam yastajib li, aku nak doa tapi enggak dikabul-kabul gitu. Akhirnya apa dia? Ya, baik mengucapkan kalimat tersebut atau akhirnya dia berhenti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini jangan. Terus gitu yakin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin doamu akan dikabulkan. Dan Nabi telah mengatakan dikabulnya doa akan ada 3 bentuk. 2 di dunia, 1 Allah simpan di akhirat. 2 di dunia, 1 berupa apa yang diminta dikabul atau Allah palingkan keburukan dari dirinya atau Allah simpan di akhirat. Ya, dan itu ada dalam riwayat yang kita bahas ini. Nah, itu lihat di situ. Ya pasti Allah kabulkan. Selama itu tidak ada permintaan berupa kandungan dosa atau memutuskan silaturahim. Ya. Adab yang ke-27 adalah al-iksar min doa fi hari rakha. Memperbanyak doa ketika dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan lapang. Karena kata Nabi SAW, saya enggak dimunculkan di sini dalam riwayat At-Tirmidzi. Ya. Nah, ini juga sama ada di sini juga. Bagaimana Nabi bersabda, "Ta'aruf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika engkau lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau sempit. Ya, dan hadis ini disebutkan, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qurabi falyuksir du'a fir raha." Ya. Dalam hadis Muslim, dalam hadis At-Tirmidzi pula dan juga Al-Hakim, Nabi bersabda, barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya ketika dia dalam keadaan susah dan sempit, apa yang dia lakukan? Yaitu memperbanyak doa ketika dia lapang. Ya, kalau kita lagi sehat, lagi senang, lagi enggak kere, ya, lagi bahagia, banyakin tuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berfirman ya kepada tentang nasib Nabi Yunus ya ketika berada dalam ikut ikan paus yang mana Allah selamatkan, kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin labisa fi batni ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya ya Yunus ini bukan termasuk hamba kami yang banyak bertasbih. Ya, kadang lapar tasbih itu maksudnya berdoa. Banyak berdoa kepada kami, maka ya pasti dia akan tinggal di perut ikan paus sampai hari kiamat. Dalam keadaan tetap hidup. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ditolongnya Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika Nabi Yunus dalam keadaan lapang, Iblis termasuk orang yang banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-28 adalah istinabul asya' allati tamnu ijabat doa, menjauhi seluruh perkara atau sebab-sebab yang dapat menghalangi apa? Terkabulnya doa. Salah satunya apa? Mengkonsumsi yang haram. Ya, karena ada ya, Nabi menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang sudah ya safar ya, dalam keadaan bajunya kusut, rambutnya kusut, bajunya lusuh. Mengangkat kedua tangannya sambil memanggil asmaul husna Allah, ya Rabbi ya Rabbi, tetapi makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, kenyang dengan haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Maka hindari hal yang haram. Perkara haram merupakan sebab ya mengkonsumsi yang haram, memakai pakaian haram, termasuk sebab terhalangnya doa. Ya. Adab yang terakhir adalah ya, adab yang ke-29, istina berdoa bil asya'il mahala. Jauhkan doa meminta perkara yang mustahil ya, seperti berdoa kepada Allah ya agar dia bisa melihat Nabi dalam keadaan terbangun. Agar dia berdoa kepada Allah agar menjadi malaikat
Berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan bisa mengangkat gunung. Minta kepada Allah agar bisa jadi nabi dan yang lainnya yang mustahil. Ya, mustahil. Nah, ini bukan termasuk adab yang benar. Dan saya sudah berikan contoh juga, misalnya ada orang tua tahu anaknya tuh lemah hafalan, lemah ingatannya, ya, lo minta kepada Allah, ya Allah jadikan anakku hafalan sekuat Habibie misalnya. Nah, ini sekuat Imam Syafi'i, ya, ini kan mustahil. Ini nggak wajar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan adab berdoa. Ada sekitar 3 atau 4 kali pertemuan kemarin ya. Insya Allah nanti pada waktunya pada akan datang kita akan pindah kepada adab yang baru, yaitu adab berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga cukup banyak, mungkin akan beberapa kali pertemuan juga. Ya. Insya Allah Ta'ala. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, mau tanya, kalau lagi wukuf di Arafah, kemudian berdoa dengan doa yang banyak bersungguh-sungguh, namun apakah benar tidak boleh pakai payung? Enggak, pakai payung boleh. Yang enggak boleh atau topi, nah topi enggak boleh. Ya, karena topi itu yang nempel ke kepala. Ya, yang nempel langsung ke kepala ini enggak boleh. Kok pakai payung boleh? Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz tentang hal itu. Ya, pertanyaan berikutnya. Seorang pelaku dosa kemudian istighfar, berbuat dosa lagi, istighfar lagi, begitu terus menerus. Dia merasa malu ketika berdoa kepada Allah karena dia merasa berdusta kepada dengan istighfarnya yang seperti main-main. Apa yang harus dilakukan? Ya, jangan main-main dalam istighfar. Ya. Dan dia tidak boleh berputus asa akan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, asnaba abdi dzamban. Ya. Fa arafa anna lahu rabb yaghfiru ya dzamba. Ada seorang hambaku yang dia melakukan dosa dan mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Maka dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Itu. Dia taubat. Ya. Tentulah pertanyaan mengenai istighfar ini tentu adalah sungguh-sungguh bertaubat. Maka Allah ampuni dosanya. Mengulangi lagi sekian waktu yang berikutnya dia mengulangi lagi. Doa lagi dia kepada ampuni dosaku ya Allah. Allah ampuni dosanya. Ya, dia bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Dia bertekad tidak akan mengulangi. Kemudian di waktu yang lain diulangi lagi. Ya, selama dengan syarat tobatnya yang sebelumnya ini dia sudah berazam, sudah bertekad tidak akan mengulangi. Dan tentu kalau hanya tekad itu kan lama. Dia nggak akan mengulang. Kalau seminggu depan akan besoknya ngulang lagi, itu bukan berazam namanya, itu belum bertekad. Doanya disebutnya tobat kepada Allahnya itu tobat yang nggak serius. Kalau tobatnya serius, tekad itu muncul, insya Allah itu kuat bertahan lama itu, dia tidak akan mengulangi. Tapi kok belum serius, besok pun juga akan diulangi lagi. Itu berarti apa? Dia belum memenuhi syarat tobat nasuha. Berhenti dari maksiat, menyesali, dan bertekad tidak akan mengulangi. Kalau besok diulang lagi itu belum berupa tekad, itu baru berupa keinginan doang, ya nggak gitu mah. Maka berarti dia belum bertobat kalau begitu. Tapi kalau dia sudah bertekad, berkuat, pokoknya saya nekat, saya bertekad tidak akan ulangi lagi. Dia bersikeras tidak akan mengulangi lagi. Setiap godaan-godaan yang ada dia akan tepis semuanya. Itu insya Allah akan bertahan lama. Nah, ketika seiring waktu berjalan cukup lama, kemudian imannya menurun, tergoda lagi. Nah, itu mungkin terjadi. Ya, lalu kemudian dia bertobat lagi, menyesal kenapa kok saya ulangi lagi gitu. Nah, kok dia bertobat lagi insya Allah. Tapi kalau umurnya hanya 1 hari, seminggu, berarti dia belum bertekad itu. Berarti dia belum jujur ingin bertobat itu namanya. Baru punya keinginan. Maka yang kita maksudkan
Ya tentu istighfar itu istighfar dengan bagian dari tobat yang sesungguhnya, bukan yang ucapan astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kok saya begitu, bisa kok diulangi lagi. Tapi nggak ada tekad. Pokoknya jangan sampai gitu. Dicari sebab-sebab membuat dia terulang. Oh sebab itu, ini harus dijauhi sebab-sebabnya. Baru benar. Ya, tapi kalau hanya sekedar omdo doang, nah itu nggak menjadi, dia belum memenuhi syarat diterimanya taubat kalau begitu. Ya, pertanyaan berikutnya. Ketika berdoa dalam sholat, bolehkah berdoa langsung tanpa mengucapkan pujian kepada Allah bersolat pada Nabi karena waktunya singkat? Insya Allah boleh, karena waktunya singkat ya. Gitu. Apakah berdoa setelah sholat fardu merupakan tuntunan Rasul? Ada lafaz memang bahwa di antara waktu yang mustajab doa adalah ya itu setelah sholat. Cuman Syekh bin Baz ya menyatakan tidak ada riwayat berdoanya sambil mengangkat tangan. Maka itu bahkan digolongkan dengan sebuah amalan baru dalam agama, kata beliau. Saat di sepertiga malam adalah salah satu waktu mustajab berdoa. Apakah kondisi tersebut berlaku ya juga untuk wanita sedang berhalangan? Iya. Ya. Wanita haid itu bukan berarti tidak berdoa. Karena ya syarat diterimanya doa itu tidak wajib bersuci. Kalau sholat iya wajib bersuci. Kalau doa kan tidak disyaratkan. Ya. Harus suci gitu. Ya enggak. Jadi berlaku. Jadi wanita yang bangun di sepertiga malam terakhir, walaupun dia sedang berhalangan, maka insya Allah doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya tidak harus dengan tahajud, karena kan dia tidak boleh sholat. Rasulullah SAW hanya menyebutkan waktunya di sepertiga malam terakhir. Ya, tidak menyebutkan bahwa itu paketnya harus dipaketkan dengan sholat. Tidak. Ya, maka bila kita bangun di sepertiga malam terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah termasuk waktu yang dikabulkan doa. Yang barangkali seseorang merasa sangat capek, nggak bisa sholat malam gitu kan, dia boleh atas kasurnya sambil bangun sebentar, ya Allah, nah itu kan bisa bersawat dulu, muji Allah dulu, baru dia minta. Kemudian tidur lagi, barangkali kan terlalu lelah, insya Allah termasuk, ya. Dikabulkan doa. Nggak usah khawatir. Kalau Rasulullah menyebutkan lafaznya umum, maka tenanglah kita dengan keumuman itu. Jangan kita persulit. Yang mudah dibuat mudah. Jangan dipersusah. Ya, saya mau tanya, apakah benar jika kita mendolimi orang kafir dan orang kafir itu tersakiti, kemudian orang kafir itu berdoa, maka terkabulkan doanya? Apa benar? Ya benar. Ya. Benar itu. Karena Nabi bersabda, ya, wa iyyaka wal mazlum, wa iyyaka wa da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijab. Wa in kana fajiran. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hati-hati kalian dengan doa orang yang zalimi, karena tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang berdoa itu adalah orang kafir sekalipun. Kalau dia zalim, dia doa, makbul itu. Ya, maka tidak boleh kita mendolimi manusia, bahkan itu orang kafir sekalipun. Tidak boleh dizalimi. Kalau dia berdoa itu mustajab itu. Ya, jangan mentang-mentang misalnya, ya orang kafir kemudian tetangga kita buang sampah ke rumah dia. Kalau dia doa, rumah kita kebakar, bisa benar kebakar tuh rumah. Ya, maka nggak boleh. Ya. Ya mungkin demikian ikhwas sekalian ya kajian kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan barokah ya pada hidup kita dan jadikan kita sebagai hambanya yang selalu bergantung kepadanya, serta mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah cintai di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.